Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Bu. Alhamdulillah ya, kalau semuanya baik, semuanya sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini Ibu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Silvia Oktarina, Ibu alumni dari STKIP PGRI Bandar Lampung. Ibu di sini di SMA Negeri 16 Bandar Lampung ini, Ibu sebagai guru BK mengajar di kelas 12. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ini apa benar kelas 12 IPA 1? Betul, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau betul. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau nanya nih, semuanya hadir atau ada yang nggak hadir nih teman-temannya? Ada yang sakit, Bu. Oh, siapa tuh yang sakit? Itu Bu Sarah Juliani. Oke, tadi, oh iya, nanti Ibu absen deh, sakit ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada pagi hari ini semuanya lancar, semuanya dapat dicerna dengan baik. Ibu persilakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kita masuk ke tahap inti ya, yaitu kita akan belajar tentang Ibu di sini akan membahas tentang bidang karir. Kalian kan udah kelas 3 SMA. Kalian pasti ada nih yang bingung mau kuliah jurusan apa atau ada yang mau kerja di bidang apa. Ada bingung atau enggak nih sebenarnya? Bingung, Bu. Oke, Yulia masih bingung ya, mau kuliah apa mau kerja Yulia? Kayaknya mau kuliah deh, Bu. Oke, kuliah. Baiklah, di sini Ibu minta kalian semua tolong disimak. Kalau Ibu lagi menjelaskan materi, disimak baik-baik ya. Bentar, Ibu nampilin materi dulu ya. Sebentar. Sudah muncul belum ya? Udah, Bu. Udah muncul ya? Belum. Belum ya? Udah muncul belum? Belum. Belum ya? Udah, Bu. Udah muncul. Sudah, Bu. Udah muncul, oke. Ya, udah muncul ya. Baiklah, Ibu mulai ya. Ibu di sini akan membahas nih tentang peran teman sebaya dalam pengembangan karir. Jadi, untuk mencapai karir itu banyak banget faktornya yang mempengaruhi. Jadi tuh ada faktor yang positif, negatif tuh. Jadi Ibu di sini akan membahas faktor-faktornya peran teman sebaya dalam pengembangan karir. Ada yang udah tahu belum? Apa sih peran positif peran teman sebaya dalam pengembangan karir? Saya, Bu. Oke, Yulia, apa nih? Peran teman sebaya dalam peran positifnya ya, Bu. Iya. Yaitu memberikan informasi yang kita perlukan. Terus memberikan motivasi atau dorongan untuk belajar. Terus dapat bertukar pikiran untuk menambah wawasan. Terus memberikan hiburan saat kita sedih. Itu, Bu, yang saya tahu. Oke, bagus ya jawaban dari Yulia tadi.
Jadi peran positif dari pengembangan karir itu di teman sebaya itu yang pertama ada memberikan informasi yang kita perlukan, yang kedua itu ada memberikan motivasi atau dorongan untuk belajar, yang ketiga itu ada dapat bertukar pikiran untuk menambah wawasan, memberikan hiburan saat kita sedih, menegur kita apabila salah, selalu ada saat dibutuhkan, dan yang terakhir selalu memanfaatkan kesalahan kita. Oke, jadi Ibu perjelas ya dari awal. Ibu perjelas per poin-poinnya ya. Jadi maksud dari memberikan informasi yang kita perlukan itu, contohnya misal, Yulia tadi katanya ingin kuliah, tapi masih bingung kan kuliahnya di mana nih. Kita bisa nih memanfaatkan peran teman sebaya kita, yaitu kita mencari informasi nih kepada teman sebaya kita. Contoh misal Yulia mencari informasi ke Intan. Yulia tanya nih, kampus apa sih yang bagus, jurusan apa yang lagi bagus, yang gampang mencari pekerjaannya nanti setelah lulus. Bisa juga memberikan informasi, misalkan Intan ngasih informasi ke Yulia untuk nyari di sosial media, nyari ke alumni-alumni itu bisa juga. Yang kedua, memberikan motivasi atau dorongan untuk belajar nih. Misal nih, kalau Rido lagi males ya belajar contohnya. Itu Yulia sebagai temannya Rido ini bisa nih disemangatin Ridonya, diberi motivasi, itu kan jadi semangat lagi tuh dalam belajarnya. Kita saling memberikan informasi, saling menyemangati, gimana sih ke depannya, kamu mau kuliah apa, mau kuliah atau kerja. Ngomong-ngomong, Rido mau kuliah atau kerja nih setelah lulus? Kerja, Bu. Oke, Rido mau kerja ya tuh. Tadi satu Yulia mau kuliah, Rido mau kerja, bisa juga bertukar pikiran. Gimana sih setelah lulus ini mau kerja apa? Bisa juga tuh Rido memberi lowongan kepada Yulia. Jadi saling menguntungkan ya. Terus selanjutnya dapat bertukar pikiran untuk menambah wawasan. Nah, udah Ibu singgung tadi tuh dapat bertukar pikiran. Jadi yang Yulia mau kuliah, yang Rido mau kerja, jadi saling bertukar pikiran. Jadi bisa menambah wawasan. Yang tadinya Yulia nggak tahu dunia pekerjaan, Rido bisa memperkenalkan nih dunia pekerjaan kepada Yulia. Dan begitupun sebaliknya, Yulia bisa memperkenalkan dunia perkuliahan kepada Rido. Selanjutnya memberikan hiburan saat kita sedih. Contoh misalkan Intan nih lagi sedih, lagi galau ya kan. Misalkan ada galau karena cinta, percintaannya, galau karena teman, bisa jadi juga ya. Julia sama Rido sama si Ali tadi ya, memberikan apa ya? Memberikan hiburan saat kita sedih tuh. Jadi Yulia sebagai temannya itu bisa ngasih hiburan sama Intan tuh. Ya diajak main, diajak bercanda, tapi nggak boleh juga ya kalau diajak main terus. Itu kan memboros waktu, menyanyiakan waktu. Kalau nggak penting, jangan terlalu diboros-borosin waktunya untuk hal yang nggak perlu. Selanjutnya, menegur kita apabila salah. Jadi kalau kita salah, ya kita sebagai manusia pun begitu ya. Kita, apalagi kita sebagai kawan dekat gitu, kita harus menegur kalau kita ada salah. Selanjutnya selalu ada saat dibutuhkan, dan yang terakhir selalu memaafkan kesalahan kita. Oke, itu tadi peran positif dalam pengembangan karir untuk teman sebaya. Selanjutnya Ibu akan membahas peran negatifnya. Coba Ibu mau Rido deh yang membacakan peran negatifnya. Peran negatifnya yang pertama suka memaksakan kehendak. Yang kedua, suka mengganggu saat kita sedang belajar. Yang ketiga, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Yang keempat, memusuhi siapa saja yang tidak mau menuruti keinginannya. Yang poin terakhir, yang kelima, suka mencari kesalahan orang lain. Oke, bagus. Terima kasih ya. Oke, jadi Ibu perjelas lagi ya. Poin pertama yaitu suka memaksakan kehendak nih. Ada nggak nih di sini yang temennya suka memaksakan kehendak? Ada, Bu. Ada, Bu. Gimana tuh contohnya? Coba. Contohnya gimana tuh suka memaksakan kehendak?
kalau untuk belajar atau untuk menggapai karir? Oke, nggak ada yang tahu ya, Ibu perjelas ya. Jadi suka memaksakan kehendak itu misal tadi Rido temenan sama Intan. Terus Rido cerita nih, curhat nih ke Intan. Kalau Rido ini mau masuk ke dunia pekerjaan setelah lulus, tapi si Intan mau masuk ke dunia perkuliahan. Berarti kan beda ya, beda arah, beda jalur gitu. Tapi si Intan ini kekeh gitu. Dia mau ngajak Rido nih, kamu tuh harusnya kuliah aja, gini, biar progresnya lebih bagus, biar kamu ada titelnya. Zaman sekarang tuh susah ya kalau nggak kuliah, contohnya gitu. Apalagi kalau cuma lulusan SMA, susah nyari kerjanya gitu. Itu kan memaksakan kehendak ya. Karena kita nggak menghargai pendapat si Rido, karena si Rido tadi dia maunya kerja, tapi si Intan ini memaksakan kehendak kalaupun dia sudah menjudge kalau Rido itu harusnya kuliah, nggak usah kerja gitu. Padahal kan sesuai keinginan dan potensinya masing-masing. Selanjutnya ada suka mengganggu saat kita belajar. Nih, yang biasanya yang laki-laki nih yang suka jahil ke perempuan gitu ya. Temennya lagi belajar, suka digangguin, nyari-nyari perhatian gitu. Berde juga ada teman untuk bercanda gitu. Selanjutnya mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, itu tadi tuh dia ngajak bolos, ngajak main, padahal tugas belum selesai, padahal lagi mau daftar kuliah, lagi mau ujian, tapi dia si Intan atau Ridho ini main gitu. Itu kan mengajak kita hal-hal yang untuk dilarang tuh. Contohnya tadi, itu sama saja memboros-boros waktu, menyanyiakan waktu gitu. Selanjutnya, memusuhi siapa saja yang tidak menuruti keinginannya. Tuh, nggak bagus ya sifat kayak gitu. Misalkan kita nggak sependapat sama si A, terus si B ngajak nih si C dan teman-temannya itu untuk memusuhi si A. Terus yang terakhir ada suka mencari kesalahan orang lain. Ini tipe-tipe orang yang patut dijauhi ya, dijauhi dalam arti kita bukan berarti nggak boleh berteman sama dia, tapi harus jaga apa ya, ibaratnya itu jaga ininya pertemanannya ya, jangan sering-sering gitu main sama dia gitu, kita bisa menjaga diri kita juga. Oke, apakah sampai sini paham peran positif dan peran negatif yang telah Ibu sampaikan? Paham, Bu. Oke, kalau paham kita lanjut ya. Nih, pengembangan karir itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengembangan karir. Yang pertama, mampu mengenal diri sendiri. Jadi kita tuh harus mengetahui kelebihan dan kelemahan diri kita, mengenal lingkungan kita, lingkungan keluarga, lingkungan di rumah maupun lingkungan di sekolah, dan lingkungan pertemanan kita. Yang kedua ada menentukan tujuan. Jadi mengerjakan suatu pekerjaan itu tanpa adanya tujuan itu yang pasti dan jelas, maka pekerjaan yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Contohnya nih, kita kalau sudah kelas 3 SMA, kalau belum tahu arah ke depan kita gimana, kita mau kuliah atau mau kerja, itu kita sia-sia karena kita belum apa ya, setidaknya kita itu walaupun kita masih bingung dalam jurusan apa, setidaknya kita masih ada pilihan atau ada ancang-ancang untuk kita memilih gitu. Yang ketiga, menentukan langkah atau cara untuk mencapai tujuan. Jadi menentukan apa yang kita lakukan itu adalah hal yang penting ya. Karena hal itu akan memandu kita untuk berjalan lebih terarah, teratur, dan lebih cepat mencapai tujuan. Selanjutnya, disiplin. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan itu, kita kalau bisa itu, dari hal kecil pun, kita tuh harus disiplin, harus tepat waktu, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Contohnya kayak gitu ya. Kayak kita belajar terus disiplin. Kalau kita belajar disiplin, kita belajar terus dan mencari informasi, pokoknya kita giat, itu pasti Ibu yakin kalau kita nggak malas, kita disiplin, kita rajin, Ibu pasti kalian semua akan mendapatkan sesuatu yang baik. Dan yang terakhir, selalu waspada terhadap perilaku teman sebaya. Nih, karena bagi remaja itu, teman itu apa ya, melebihi daripada hubungannya dengan keluarga. Jadi
selalu waspada terhadap perilaku teman sebaya itu, kita jangan apa-apa itu terlalu melebihi keluarga ya percayanya, karena gimana pun teman itu yang selalu mensupport, selalu membela kita itu pasti adalah keluarga kita. Jadi nggak semuanya hal yang nggak bisa dibicarakan itu harus dibicarakan ke teman sebaya. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk dukungan nih dengan teman sebaya. Jadi menurut Suravino mengacu pada bentuk-bentuk dukungan nih sosial, yaitu ada dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan lain-lain. Oke, baiklah Ibu rasa cukup materi pada pagi hari ini. Kayaknya mulai nampak bosan ya nih ya. Coba Ibu sapa dulu nih. Halo. Hai. Masih pada semangat nggak? Hai, Semangat, Bu. semangat Bu. Oke, masih pada semangat ya. Aku sampai sini materinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya pada materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Tidak, Bu. Oke, kalau ada yang bertanya, Ibu deh yang bertanya kepada anak-anak semua. Setelah Ibu jelaskan tadi poin-poinnya peran dari positif, negatif, terus bentuk-bentuk teman sebaya dukungannya, udah ada belum yang kepikiran setelah lulus ini mau kemana nih? Mau ngambil jurusan apa gitu? Ada nggak? Udah ada belum ancang-ancangnya nih? Udah, Bu. Oke, Yulia mau kemana nih? Saya mau kuliah perawat, Bu. Oke, bagus. Kuliah perawat ya. Udah tahu belum informasi tentang mengenai perawat gitu? Atau udah nanya-nanya belum ke teman sebayanya gitu? Belum sih, Bu, tapi tetangga saya ada yang ini kuliah perawat juga. Oke, berarti Yulia memanfaatkan tetangganya ya untuk peran positif tadi, untuk mencari informasi ya Yulia kepada tetangganya. Bagus tuh mau kuliah perawat. Kalau keinginannya mau kuliah di mana? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu ya. Oke, tapi sudah bisa memilih ya kuliahnya. Kalau dari support orang tua atau teman sebaya gimana tuh? Bagus nggak supportnya untuk Yulia dalam jurusan perawat? Kalau orang tua sih dukung-dukung aja, Bu. Apa kata saya. Oke, alhamdulillah ya kalau semuanya support gitu. Kalau Intan mau kemana nih setelah lulus? Kerja, Ibu. Oke, kerja. Kerja di mana? Kerja di PT, Bu. Oke, kerja di PT. Bagus ya, Intan karirnya langsung mau bekerja nih untuk langsung dapat gaji nih. Kalau Rido mau kemana setelah lulus? Mau daftar Bu jadi TNI. Oke, bagus. Semoga semua cita-cita anak-anak ibu tercapai. Semoga berjalan dengan lancar nanti ujian nasionalnya ya. Amin. Amin. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pada pembelajaran pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, Yulia, silakan Yulia. Jadi peran teman sebaya dalam karir itu ada peran positif dan negatif. Nah, salah satu dari peran positifnya itu yaitu kita bisa mendapatkan informasi dari teman, kita juga dapat wawasan dari teman gitu, Bu. Oke, kalau peran negatifnya apa tuh? Kalau peran negatifnya kayak ini, Bu, kayak kalau dia kan saya punya temen, terus dia nggak suka sama temen yang lainnya, nah terus dia kayak menghasut-hasut saya untuk nggak suka juga sama teman yang lainnya itu, Bu. Oke, pinter, bagus, good.
job Yulia jawabannya. Oke, Ibu simpulkan ya materi pada pagi hari ini, yaitu benar kata Yulia tadi, udah dijelaskan peran positifnya untuk mencari informasi, untuk menambah wawasan, untuk memberi motivasi dan semangat. Kalau peran negatif tadi, ya mengajak hal-hal yang tidak perlu, terus memaksakan kehendak, menyanyiakan waktu, gitu contohnya. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, semuanya sudah paham ya materi dari Ibu. Sudah tidak ada lagi kan yang ingin bertanya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak. Pada pagi hari ini sudah sangat sudah sangat antusias. Padahal Ibu baru pertama kali masuk kelas kalian, tapi kalian sudah bisa menghargai, sudah bisa sopan santun dalam menjawab, dan sudah bisa antusias dalam pertanyaan, sudah sharing. Baiklah, Ibu harap kita bisa dapat berjumpa lagi kesempatan ini pada hari Kamis yang akan datang. Ibu akan membahas tentang bidang pribadi ya minggu depan. Kalau minggu ini Ibu membahas tentang bidang karir, kalau minggu depan Ibu akan membahas tentang bidang pribadi. Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu minta maaf kalau ada salah kata pada kalian, pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu, Gebor. Bentar gue ini dulu. Itu WA siapa, Bang?